muslimin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila Siratikal mustaqim. wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlakana bil hilmi sahil lana wa fadlik wa anzir alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril jalil sayyidina Muhammad wa ali dzil ma'ali. Wa Allah ya rabbi ya sayyidi ali wa anfa'na bihi wa sahbihi wa sallim. Segala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Karamuan para orang tua, para jemaah, murid, peserta, kaum mukminin, bapak, Thank you. alhamdulillah Allah Ta'ala masih kembali pertemukan kita untuk bersama melanjutkan apa yang dicatatkan oleh Habibul Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi dalam kitabnya Risalatul Jami'ah yang dikarangkan oleh Syekh An-Nawawi al-Bantani dalam kitabnya Bahjatul Rasail. Semoga dengan berkat kita, berkat pengarang, kemuliaan tempat, kemuliaan waktu yang saat ini turun hujan rintik-rintik yang menandakan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari ke depan Allah Ta'ala selalu mengaruniakan kepada kita, kebaikan kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang tua yang masih bersama kita, saudara kita muslimin, al-afiyatin, al-zahirah wal batinah, selalu dalam keadaan sehat wal afiyah, selalu dalam pemeliharaan Allah dalam setiap keadaan dimanapun kita dan mereka berada, dan yang telah mendahului kita, orang tua kita, jemaah kita. Semoga Allah Ta'ala selalu menempatkan mereka bersama sholihin fi jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan bacaan kitab di halaman 17. 8. Minta adil pagi halaman 14. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa salihin. Asdaqat dari min Allah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca dari atas, minta atil qalbi, di antara ketaatan hati itu adalah al-iman billah, percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah, ketaatan dalam hati, bahkan termasuk daripada rukun iman. Yang kedua, al-yakin, ya, ada keyakinan kuat, ya, keyakinan kuat dengan apa? Dengan agama, ya, keyakinan kuat dengan agama, ya, disertai dengan lidah kita selalu mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-yakin, ya, karena nanti saat kita kembali yang menyelamatkan kita itu adalah la ilaha illallah. Bahkan miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga la ilaha illallah. Ya, yakin. Dalam yakin itu, ya, di situ ada ketaatan hati. Jadi lawanannya kalau ragu-ragu, maksiat hati. Iya. Berikutnya al-ikhlas, harus ada ikhlas. Segala sesuatu itu harus ikhlas, bersih. Ikhlas itu artinya bersih, ya, bersih hati, ya, bersih anggota tubuh. Perbuatan kita bagus, hati kita bagus, ikhlas. Ya. Orang ikhlas itu, ya, bagaikan benih yang ditanam, gitu. Kebersihan, kebagusan, apa yang menjadi niat dalam hati kita itu tadzariyil madfun, seperti benih yang ditanam. Tidak ya Allah betul Allah wa asma. Kalau sudah datang waktunya, dia akan tumbuh dan berbuah. Orang harus sabar. Yang menjalani sesuatu kebaikan harus sabar. Nanti bakal, ya, terang kebaikan yang dia jalani dengan istiqomah. Tawadu, ya, taatan hati harus ada sifat tawadu. Ya, melihat diri ini tidak melihat diri lebih baik dari orang lain. Bahkan melihat diri ini penuh kekurangan, penuh kelalaian, ya, penuh kemaksiatan yang orang nggak tahu. Kita banyak dosa, orang nggak tahu. Jadi menganggap diri, ya, rendah. Ya, orang yang menganggap dirinya rendah di mata Allah, Allah Ta'ala mulia. Orang yang menganggap dirinya mulia di sisi Allah, Allah rendah dia. Kalau yang menganggap rendah, Allah mulia. Yang menganggap mulia, Allah Ta'ala rendah. Sebaliknya, ada hadis man tawadha'a rafa'ahu Allah. Orang kalau merendah, dia bakal diangkat. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang angkat dirinya, Allah Ta'ala bakal rendah dia. Ya. Bahkan Syekh Al-Bantar bilang di kepala kita ini ada malaikat. Ya, kalau kita merendahi diri kita penuh banyak dosa, ya, nggak punya apa-apaan, nanti dia bakal angkat diri kita. Tapi kalau orang sombong-sombongin, kan itu, ya, orang sombongin. Takabbar ala man takabbar alaih, tawadha ala man tawadha alaih. Kalau ada orang sombong sama kita nggak diorangin, nggak dianggap, ya, dia biasa aja melihat dia. Anggap aja dia biasa juga, jangan anggap dia udah biasa. Ya, kalau kita rendah diri sama orang yang sombong, kita orang yang menzalimi diri sendiri. Adalah muzalimin, kata Imam Asy-Syafi'i. Fi halil mu'minin, ya, harus penuh
Hasan ya dalam memberikan nasihat kepada muslimin, ya, memberikan satu mengingatkan satu dengan yang lain dalam kebaikan. Ada orang tidak sembahyang, kita ajak ayo sembahyang bareng, ingat kalau sembahyang tujuannya bukan kita lebih baik dari dia, bukan, biar kita jalan bareng-bareng sembahyang, biar jalan bareng-bareng menjadi orang baik yang diridhoi Allah, begitu niatnya. Nasihatul muslimin, jangan menganggap diri kita ini lebih baik dari orang, karena kita belum sampai finish, kita masih di tengah finish, kita nggak tahu nanti saat kita keluar gimana keadaan kita nggak tahu. Saka kata Nabi murah, ya harus ada sifat murah. Ya, orang murah itu menjamin usianya, menjaga dirinya dari bala. Kemurahan itu nggak mesti besar. Ya, 1.000 rupiah bisa menjadi kemurahan buat diri kita. 2.000 rupiah, 5.000 rupiah bisa menjadi kemurahan buat kita. Penting ada sifat saka, memberi, nggak bisa ya ada dapat rezeki, masakan kita banyak dibagi saudara, bagi tetangga, ya kita dapat rezeki, itu namanya saka, ada itu yang bawa berkah, itu yang bawa kebaikan ya, karena kalau nggak disalurkan kepada yang lain sia-sia ya. Jadi ya misalnya seperti istri kita perempuan, dia masak capek, begitu matang kita makan habis aja udah ya, besok begitu lagi ya, habis aja udah. Tapi kalau ada kelebihannya kita kasih saudara kita ya, biar ikut makan banyak apa yang kita masak. Nah itu yang akan terus ada, itu yang abadi. Uang juga sama kan begitu tuh. Ya pakai ini habis aja beginian, begituan. Ya tapi kalau dia sedekahkan, dia bantu orang tua, dia berkeluarga, ya itu yang terus ya baki dibilang. Husnuzan, harus banyak baik sangka orang ya, karena ya yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah ya. Ada seorang perempuan ya dikapain, ditimpukin ya sembari menggendong bayi, bayinya bicara, bayi kecil baru lahir bicara dia ya. Ya Allah, jadikan saya seperti ya ibu saya ini, karena dizalimin orang banyak ya, hinain dia. Zaman Nabi Musa dilempar di pelbak pembuangan sampah, itu ayatnya yang adanya. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa angkat, dia salah satu daripada kekasihku. Tapi orang banyak ngecap dia orang nggak benar udah. Ya, apa kata Allah saat mau dicabut rohnya, saat dia meninggal, dia taubat, dia kembali kepada ya, yang temu dia di sisi Allah. Ya. Jangan berharap banyak husnuzan min husnil ibadah. Baik sangka termasuk ibadah yang terbaik. Baik sangka dalam batasannya, kalau nggak kenal tamu kita baik sangka ya, tinggal sebentar ya, bikin kopi dulu, bikin ini, orang baru kita kenal, baik sangka sama dia, kita bikinin kopi, bikinin teh, begitu kita keluar lagi orangnya nggak ada udah, beri ikut sama
TV, TV. radio, HP. Itu lewat tuh HP bukan. Ya, khusnuzon dalam batasannya. Jangan sekarang nggak boleh. Hati-hati. Ya. Ya. Mau yang nolongin malah kita yang dipegang. Orang jatuh, ya kita nggak berhenti tolongin, bantuin dia, gitu harapnya. Ya, tapi sekali begitu husnuzon tetap harus ada, tapi dalam batasan. Apalagi ta'zim sya'airillah, membesarkan syiar-syiar agama, masjid, ya, musola al-mu'minin berdampingan dengan masjid Fathahillah, ya nggak kalah nilainya sama masjid Fathahillah, nggak kalah, ya nggak jadi, ya nggak jadi rendah, ini tempat sembahyang, ya ini kan masjid juga namanya, mau kiparis sholat buat masjid. Masjid itu adalah yang diwakafkan untuk sholat. Di sini kan buat sembahyang. Nah, ada di sini karaokean di sini. Kelihatan. Iya, ada karaokean di rumah gitu. Tapi kalau mau sholat ada. Nyanyi karaokean, ya main catur, main gaplek kali. Boleh, ya kalau kata gitu juga. Mulia insya Allah ada sya'airillah, syiar-syiar agama. Tak perlu membesarkan syiar agama. Kalau masjidnya besar baru kita muliain. Giliran masjid yang kecil kita nggak muliain, kecil kita namanya kalau begitu. Ya itu namanya kita kecil. Ya, ada kemuliaan kita kalau begitu. Melihat kemuliaan dari tempat. Orang pakai sorban, pakai imamah, pakai jubah, wah kita besarin. Giliran orang berilmu, nggak pakai apa-apaan, kita kurang hargai. Nah, kita nggak nilai. Begitu. Ya, ilmu maka adaannya gimana aja mulia, orangnya penampilannya gimana juga. Kalau dia punya ilmu, punya kesolehan, punya kebaikan diri, orang mulia dia. Pakaiannya bagaimana tuh, ya mulia. Masjid, musola juga sama, di mana aja. Ya, ta'zim sya'airillah baru. Ya, kita ini ya mendapatkan ketaatan hati. Wa syukru ala ni'amillah, banyak syukur atas nikmat Allah. Syukur atas nikmat Allah. Seperti apa? Kalau Islam, dapat nikmat Islam, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, nggak perlu ya penelitian dulu. Orang Barat penelitian dulu, sampai ke angkasa sana, ya terbang ke langit, baru sampai bumi, baru dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa? Di suatu dengan suara azan. Jadi suara azan. Ya, dia teliti ya tentang sembahyang, tentang wudu, ya tentang semuanya syariat agama. Masuk Islam dia setelah penelitiannya. Wah, ya ada yang nyasar di gunung. Ya. Nyasar di gunung dulu. Berapa lama tuh? Berapa harian? Ya, nyasar di gunung. Ya, minggu apa 4 hari Pak. Ya. Kenapa dia berkawan dengan orang Muslim? Kawannya melalui agama Allah. Ya, dia masuk Islam. Kita nggak begitu, alhamdulillah. Syukurin nikmat, jaga, ingat betul, harus ingat. Ya, sama agama tuh harus ingat. Kalau nggak ingat, ya ntar imannya dicolong nggak tahu.
Islamnya nggak ditolong ya nggak tahu. Ya kayak kita punya barang yang kepin aja di luar, lama-lama hilang. Islam juga begitu. Ya, orang Islam nggak kita syukur nikmat agamanya. Taat, syukur, taat, bisa ibadah, bisa taat, bisa sembahyang, alhamdulillah. Ya Allah, ya dalam keterbatasan ekonomi kita, kehidupan kita masih bisa ibadah, bisa sholat. Orang kemarin naik mobil, makan enak, ya bisa masuk macetan, ya jalan jauh, naik sepeda bisa, ya sembahyang nggak bisa. Ya kita alhamdulillah, ya tidur subuh bangun alhamdulillah bisa sembahyang subuh, ya bisa taat, masa irimnya dan seluruh nikmat, banyak nikmat Allah alhamdulillah. Ya para kita ini, ya siapa yang mungsiin, siapa kita yang mungsiin, mari kita. Nah, motor kita yang jalanin, kendaraan kita yang jalanin. Kalau yang di tubuh kita, kita yang atur. Jalan darah kita yang atur. Nih jalannya kemari, nih jalannya kemari. Nih nggak boleh macet nih, nggak boleh kejepit nih. Ya, nggak bisa. Nah, paunya makan, minum, ya olahraga, minum vitamin, minum obat, gitu aja. Yang minum obat mulu, ya mati juga. Nah, yang olahraga tahu-tahu ya naik sepeda, ya malah nyesek dia nggak sepeda udah. Nggak bisa. Hanya banyak syukur sama Allah. Orang yang ada syukurnya sama Allah, Allah Ta'ala bakal tambahin nikmat. Banyak syukur, alhamdulillah. Wasabru 'alal bala, banyak sabar. Ya, sabar itu ketaatan hati, harus sabar. Minal amrad, daripada penyakit. Ya namanya tubuh kita ini dulu muda, gagah. Ya begitu tuaan dikit aja dah semula. Nah, dikit-dikit mules. Ngopi kuat banget. Ya, hampir ngopi. Berkali-kali ngopi. Ya, sekarang kena kopi mulu saya. Ada batasannya. Iya, yang tubuh kita kan begitu. Nggak selamanya. Ya, apa namanya? Mahallun lil balwa, menjadi sasaran penyakit di tubuh kita. Ujung-ujungnya nanti hancur binasa. Ya, dimakanin belatung tubuh kita itu dalam tubuh. Iya. Pemihan, ujian, cobaan, iya, berbeda-beda ujiannya. Keadaan waktu berbeda, ya, kadang panas, tiba-tiba waktu berubah, hujan, dingin. Kehidupan juga begitu, waktu juga begitu. Ya, kadang-kadang hati lagi plong, lagi enak. Ya, kadang-kadang ya nyesel, mikirin aja banyak pikiran. Ya, selalu begitu. Ya, selalu begitu. Ada ucapan ala dzikrillah tatma'innul qulub dalam Quran. Ya, kalau saya ingat sama Allah, jadi tenang hati. Ya, mi'an ujian, yaumun nusa'u, yaumun nusa'u. Ya, hari ini kita gembira, besok kita sedih. Ya, pasti mau nggak mau. Ya, itu sendiri misalnya. Ya, masa nggak kawin? Nah, Nabi aja nikah, sunnah. Ya, udah punya istri, ya nggak mau kan? Kepikiran juga sama istri gimana dia nggak pengaruhin. Ya, dapat anak, ya urusan anak jadi pikiran kita juga, mau nggak mau itu. Ya, punya rumah, ya kan ngurusin rumah, punya tetangga, hubungan sama tetangga. Ya, kerja nyari ini ada bos,
hubungan sama bos. Kalau bos hatinya lagi enak, kita enak. Bos hatinya lagi pusing, kita kebawa pusing juga. Dia yang pusing, kita yang kena. Kan gitu. Lalu bos nggak ngapa-ngapa, kawan merasa iri, nggak suka sama kita, dekat sama bos. Lalu aja kan ada yang nggak. Karena dunia daru bala, ya dunia daru tawa, dunia daru tawa. Dunia itu tempat yang silih berganti. Wa mautil ahibbah, kematian orang yang dicintai. Ya mau nggak mau. Yang punya anak dia wafat, punya istri meninggal, punya suami meninggal, mau nggak mau, dirinya aja mati kan? Mau nggak mau kita kan takut. Mana nanti hadapinnya ya Allah, gimana? Tetap akan ada mautul ahibbah. Ya, faqdil mal, ya, hilang harta. Ya dunia namanya. Yang baru beli rusak, kalau nggak rusak hilang. Kan begitu aja. Ya, rumah ini dirapiin, ya nanti nggak lama ini dirapiin, ada yang lagi, ada yang rusak, ada yang lagi, ada yang lagi, tambah selalu gitu. Ya, nggak ada habisnya. Karena di dunia, ya darul mihan, watasallutin nas, harus sabar, sabarin aja jalanin. Ya, rawihul qulub. Obatnya itu kata Nabi, rawihul qulub. Ya, ini hati ya harus dibikin senang, harus dibikin enak. Ya, jangan sampai ada ujian, ada cobaan dibuat pikiran. Ya, akhirnya ngambil jalan pintas, ya sianan banget. Ya, iya. Nggak tahu jalanan kereta dia pakai jalan itu di situ mas. Ya lompat lah inilah ada ya ada royal dulu bikin senang hati. Senang bikin senang hati dengan apa? Bukan dengan dunia, bukan ya. Rawihul qulub ini bikin tenang hati bukan main, begadang, yang jalan malam-malam, kosono, layaban, bukan. Itu nambah masalah itu. Itu nambah masalah. Rawihul qulub bikin tenang hati itu ya kumpul sama orang-orang baik gitu. Ya, sama orang-orang baik yang memberikan ya pencerahan. Dia memberikan hiburannya yang baik gitu. Ya, rawihul qulub nanti suruh. Ya. Sabar, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Sabar. Ya, sembahyang lagi, sabar. Waktunya enak tidur, ya bangun subuh sembahyang. Ya tabelnya Ramadan ini udah Jumadil akhir. Iya Jumadil akhir. Habis Jumadil akhir bulan apa? Rajab. Habis bulan Rajab Rawah Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Puasa lagi, sabar. Ya jangan puasa lagi Ramadan lagi, puasa lagi. Takut dia ketemu Ramadan. Kalau Allah Ta'ala nggak senang, Allah Ta'ala nggak suka, ini karunia ibadat sekali ganjarannya berlipat-lipat. Mau dikasih hadiah sama Allah nggak mau, ya udah stop aja tuh umurnya, nggak nyampe Ramadan. Nggak mau puasa, jangan. Ya sabar. Ya sabar di dalam hati. Ya, oke, sedekah. Punya uang 100.000, ya kita udah capek, ya pakai ada sedekah lagi.
Ya siap Jumat ada tromol lagi lewat lagi gitu. Ya kabarin masukin ya 10.000 ya 5.000 amal waktunya sedekah kabarin itu yang abadi kekal. Wasabru 'anil ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Berat banget. Orang gampangan ibadat daripada ninggalin maksiat. Berat ninggalin maksiat. Orang sembahyang bisa, ya, tapi ninggalin ngambil bukan miliknya nggak bisa dia. Di dalam waktu sembahyang korupsi dia. Waktunya sembahyang bohongin orang dia. Ya, padahal kan maksiat kok. Maka dia bilang ibadat itu ya lebih ringan ketimbang ninggalin maksiat. Ya, lebih berat. Kesabaran tuh sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, meninggalkan maksiat, sabar dalam ya mendapat ujian cobaan. Yang paling berat itu dia. Nabi bilang a'la martabatan, yang paling tinggi kedudukannya sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Udah bismillah aja kita. Ya ini kan saya baca bukan berarti saya benar, bukan. Kita sama-sama yang jadi orang benar. Ya. Wasiqatu birizqi minallah. Dalam hati itu pun harus ada ya, percaya rezeki dari Allah. Ayam aja pada itu, kucing, masa kita manusia tak hidup, dikasih akal, dikasih pikiran, ya. Enggak, ya rezeki itu min indillah. Waktu Nabi Musa meninggalin kaumnya, ya mikirin anak istrinya. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan, ya idrib bi'asabal hajar. Suruh pukul itu batu besar. Di dalamnya ada cacing yang hidup. Ada cacing di dalam batu masih hidup. Akhirnya tenang Nabi Musa. Kita juga begitu. Ya, waktunya ibadat, waktunya taat. Ya, jangan mikirin anak, jangan mikirin bini. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dilalaikan oleh anak, oleh harta dari mengingat Allah. Jangan, waktunya ibadat. Waktunya urusan akhirat. Ntar anak kita gimana? Ntar kalau dia nanti dewasa, Allah ada Tuhannya nih. Anak kita tuh ada Tuhannya, nah dia bakal ngatur rezekinya. Selama masih ada akal, masih ada kehidupan, di situ masih ada rezeki. Ya. Wabung dunia, benci dunia, iya. Ketaatan hati itu bughdud dunia, jangan cinta dunia. Dunia kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya taruhnya di tangan. Ya, dunia tuh taruhnya di tangan, jangan taruh di hati. Gitu. Dunia itu taruhnya di tangan, jangan taruh di hati. Kenapa kalau di tangan? Ya, ketaatan hati itu bughdud dunia, benci sama dunia. Lawan katanya hubud dunia, maksiat hati, dunia ditaruh di hati. Ya, kalau dunia ditaruh di hati kayak seperti burung yang kakinya keserimpet benang. Waktunya pintunya dibuka tuh burung kelabakan, gak bisa keluar. Orang juga begitu. Kata Habib Abdullah, kalau orang hatinya cinta dunia, pikirannya dunia aja, ya duit aja pikirannya, ya entar begitu dia mau meninggal, turunnya susah keluar dari jasadnya karena kepikiran sama dunianya aja, ya. Ditinggalin dunia, bukan. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dunia itu bagaikan ular. Ular itu bukan buat ditinggalkan, tapi
bagaimana kita bisa megang ngatasin tubuhnya gitu. Kalau Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan, dia mengatakan dunia itu kayak kamar mandi aja, ya sebatas kebutuhan. Kalau kita lagi perut nggak enak, pengen buang hajat, gerah, ya masuk kamar mandi, mandi, buang hajat, selesai keluar lagi nggak? Keluar, masa mau tidur di kamar mandi? Orang mau tidur di kamar mandi, ya kamar mandinya mewah juga, nggak ada mau tidur dulu kamar mandi, enggak. Udah kelar baru belumnya, udah kelar keluar lagi dari kamar mandi. Dunia juga begitu. Waktunya cari aja sebanyak-banyaknya. Udah dapat lubang ini, wow berhasil. Pengen buka lubang baru lagi bagaimana? Oh bisa, ambil lagi. Ya, ini bisa udah buka lagi. Ada celah, ada kesempatan, ambil, jangan takut. Yang terlalai enggak. Yang penting dunianya itu taruhnya di tangan. Waktunya dia keluar dari dunia, keluar dari dunia. Bodoh dunia. Wa adawatun nafsi, ya, dan memerangi dirinya. Iya, diri kita sendiri nih, ya. Kayak orang begadang, ya, kalau dia nggak ngelawan dirinya, begadang aja dah. Itu maunya begadang mulu. Di luar lagi, bukan di dalam rumah. Mobil motor aja hancur, kena angin malam, dia begadang tuh di luar nggak ditutupin, rusak tuh pada. Ya gimana badan kita, gimana dalam tubuh kita. Tapi udah tahu apa membahayakan diri, itu diri hawa nafsu kita tuh nyuruh begadang aja gitu. Kayak kerja narkoba, pecandu-pecandunya begitu, udah tahu itu bakal membinasakan dirinya, tapi disuruh ayo minum lagi, ayo pakai lagi, konsumsi lagi, ini aja habis gitu. Yang nurutin nafsu, udah tahu dia penyakit, yang gonta-ganti pasangan tuh kena penyakit, udah paling tinggi udah HIV, itu belum ada obatnya. Iya, belum ada obatnya. Masih hawa nafsunya, ganti lagi, dia datengin sono, datengin sini, ini yang baru lagi. Gitu. Ya, itu hawa nafsu begitu. Ya, dia ngajakin, padahal itu membinasakan diri kita sendiri, tapi hawa nafsu kita nyuruh. Ya, hanya lawan. Ada waktu nafsi, kayak tidur. Emang orang kalau diam aja jadi sehat, diam aja, tiduran aja. Bangunnya siang dulu, subuh nggak mau bangun, penyakit. Nggak mau keluar rumah, nyantai aja, kena paru-paru ya. Dalam rumah aja, nggak mau olahraga, kalau kena angin pagi, udara pagi. Itu dia. Ya, tapi hawa nafsu maunya tidur aja, enak tidur nih. Bangun tidur. Ya, ada wasyaitan, apalagi setan, bisik-bisikannya. Jadi musuh kita tuh dunia yang di luar nih, dunia ya setan. Tuh, dunia sama setan. Ya, kemudian yang ada di diri kita nih, ya diri kita sendiri sama keinginannya. Ya, diri kita sama keinginannya. Ya, diri kita sama keinginannya. Wa mahabbatullah, ya cinta sama Allah, wa rasulihi sama rasulnya, Rasulullah, wa sahabatihi, sahabat-sahabat Nabi, wa ahli baitihi, keluarga Nabi, ya keluarga Nabi harus cintai juga. Ya, wa tabi'in, para tabi'in, wasalihin, dan para orang saleh. Orang kalau kita nih di hati ada kecintaan kepada orang baik, orang mulia, kita orang baik. Itu aja ukuran diri kita. Kalau kita masih senang sama orang baik, sama orang-orang saleh, yang ulama, sholihin, ya ahli bait Nabi, habaib, kiai, majelis, orang-orang ahli ibadah yang
mukanya dia pada bersih-bersih ya Pak, dilihatnya. Kita suka sama mereka tuh. Ya itu kata kita sampai insya Allah. Allah a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan ya di waktunya mudah-mudahan secara keabian dari Al-Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. عليهم ولا الضالين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin.